sahabat sosial dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya nih? Semoga sahabat sosial semua selalu bersemangat dalam menjalani berbagai aktivitas ya. Berjumpa lagi dengan saya Elgisia yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan dalam program Bansos, Bahasan Sosial. Nah, hari ini kita akan membahas seputar kasus-kasus sosial yang sedang hangat dibicarakan. Sahabat sosial semua pasti udah nggak sabar kan mengenai seputar kasus sosial yang akan kita bahas hari ini. Sahabat sosial semua dapat menonton program Bansos, Bahasan Sosial melalui channel YouTube kami, yakni iMix TV bersama saya Elgisia. Inilah Bansos, Bahasan Sosial, membangun kesadaran sosial melalui berita. Sahabat sosial pasti sudah sangat sering sekali mendengar problematika anak muda zaman sekarang terkait permainan judi online yang kini marak terjadi. Perkembangan teknologi yang pesat justru disalahgunakan oleh beberapa oknum yang ingin meraup keuntungan besar dengan cara yang mudah. Namun, perlu diingat bahwa judi online juga memiliki dampak negatif yang tidak boleh diabaikan. Salah satu masalah utama yang sering muncul adalah ketergantungan judi. Bagi sebagian orang, judi online dapat menjadi kecanduan yang merusak kehidupan mereka, menyebabkan masalah keuangan, sosial, dan juga emosional yang serius. Informasi selanjutnya akan dikupas tuntas di Solasi, Solidaritas dalam Aksi, bersama reporter kami, Samuel Satrio Widodo. Selamat datang di Solasi, Solidaritas dalam Aksi. Saudara, bandar judi online akun BK yang ditangkap di Malaysia tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Menjadi bandar judi togel. Judi online. Judi online adalah salah satu bentuk perjudian yang melanggar hukum di Indonesia. Namun banyak warga Indonesia yang terlibat dalam aktivitas ini, baik sebagai pemain maupun sebagai penyedia. Judi online tidak hanya merusak moral dan agama, tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, kerugian negara akibat judi online mencapai 7-9 miliar US dollar atau sekitar 107-138 triliun rupiah per tahun. Angka ini didasarkan pada laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengungkapkan bahwa total transaksi judi online di Indonesia diperkirakan mencapai 200 triliun rupiah. Kerugian negara akibat judi online tidak hanya berupa hilangnya potensi pajak, tetapi juga berdampak pada sektor-sektor lain seperti ekonomi dan keamanan, dan tentunya di sektor sosial. Judi online dapat mengurangi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, menyebabkan konflik dan kekerasan dalam keluarga, serta meningkatkan risiko tindak pidana seperti pencucian uang, korupsi, dan terorisme. Aktivitas judi online yang berlebihan juga dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional seseorang. Orang yang terjerat dalam judi online seringkali mengalami stres yang tinggi, kecemasan, dan depresi. Ketika mereka kehilangan uang atau tidak dapat memenuhi kewajiban finansial karena judi, hal ini dapat meningkatkan tingkat stres dan merusak keseimbangan emosional mereka. Berikut ini beberapa tanggapan judi online dari masyarakat. Menurut saya sendiri, judi online itu sangat membahayakan. Oleh karena itu, saya tidak memainkan permainan yang berbau-bau judi online. Karena dari orang-orang sekitar saya yang bermain judi online itu mereka jadi memiliki hutang di mana-mana, seperti pinjol dan mungkin kepada teman-teman lainnya. Kalau main judi online belum pernah sih. Kalau tanya kenapa, masih berkecukupan. Tapi kalau contoh temen yang main judi online ada sih di tempat saya kerja, gak usah saya sebutkan namanya ya. Dia itu emang secara gaji minim, terus untuk melakukan judi online itu sering kayak tiba-tiba WA minta
di apa namanya istilahnya depo, di depo dulu bisa 20.000 tiba-tiba 40.000 atau berapa. Bahkan kadang-kadang yang bikin saya sampai keluar ya dari sana saat ini itu dia ini suka diem-diem ambil uang laci gitu buat ya main judi online gitu, soalnya ya kalah-kalah terus itu sih. Saya belum pernah main judi online karena menurut saya tidak ada faedahnya dan juga sangat merugikan diri sendiri. Contohnya seperti teman saya, dia bermain judi online dan rungkat, punya hutang 10 juta ke teman-temannya. Jadi menurut saya tidak ada faedahnya main judi online. Jadi kalau saya sendiri belum pernah yang namanya main judi online, karena menurut saya sendiri judi online itu lebih banyak negatifnya, terus merugikan juga. Apalagi teman saya beberapa yang dari dekat rumah saya ada yang main juga, dan itu pun sampai habis berapa itu pokoknya habis semua uangnya karena judi online. Pokoknya untuk judi online saya tidak tertarik lah gitu. Nama saya Davin, umur 20 tahun. Ya, menurut saya judi online ini tidak baik. Dan memang kalau judi online sendiri itu merugikan negara karena ya ada beberapa peraturan yang memang melanggar itu dan memang merugikan bagi kita, bagi semuanya. Untuk judi online sendiri saya belum pernah ya, karena judi online itu apa ya, merugikan negara sih itu yang pertama-tama. Terus belum tentu juga kan kita pasti menang, dan beberapa teman saya juga justru membuat dia rugi karena uangnya habis untuk ngisi saldo untuk judi online. Judi online nih mas, jujur saya belum pernah main dan saya nggak tertarik sama sekali mas, karena justru itu sangat merugikan menurut saya pribadi, karena lebih baik dibuat modal untuk berdagang ketimbang untuk main judi online, karena saya sendiri berdagang. Terima kasih. Dalam rangka untuk melindungi masyarakat dari bahaya perjudian online, pemerintah Indonesia harus mengambil tindak tegas untuk membatasi akses ke situs-situs ini. Selain itu, masyarakat harus diberikan edukasi tentang risiko dan dampak negatif dari praktik perjudian online, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang bijaksana tentang apakah yang terlibat dalam aktivitas ini atau tidak. Terima kasih telah menyaksikan Solidaritas dalam Aksi. Saudara, bandar judi online Apin BK yang ditangkap di Malaysia tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Jadi bandar judi togel. Sih kak, mau ikut investasi kak? Bisa cepet kaya raya kak? Enggak dulu deh ya mas. Investasi keliling, jasa investasi. Ayo, yang mau cepet kaya raya. Kak, tunggu sebentar kak. Mau ikutan investasi kak? Nanti kakaknya bisa kaya raya loh kak. Uang di mana-mana, istri di mana-mana. Gimana kak? Tertarik kak? Ayo kak, join kak di investasi kak. Ayo kak, join kak. Ayo bro, join. Kamu bisa dapetin apa yang semua kamu mau loh. Tadi kita sudah membahas seputar dampak dari kecanduan judi online dalam rubrik Solidaritas dalam Aksi. Nah, kita beralih ke topik sosial selanjutnya mengenai angka kemiskinan yang tinggi, tapi dengan penduduk bahagia di daerah istimewa Yogyakarta. Sebagai salah satu destinasi pariwisata terkemuka di Indonesia, Yogyakarta memang telah mengukir nama sebagai daerah istimewa dengan tingkat kebahagiaan masyarakat yang tinggi, namun kesejahteraan pariwisata ini menjadi tantangan ketika bayangan kemiskinan masih menghampiri.
Selengkapnya hanya di Ruso, Ruang Sosial bersama reporter kami, Miftahul Jana. Yogyakarta punya banyak sekali keistimewaan. Selain dengan wisatanya yang indah, Yogyakarta juga terkenal sebagai provinsi dengan tingkat kebahagiaan tertinggi di Indonesia. Namun tidak dipungkiri, dari data BPS tahun 2022, Yogyakarta juga termasuk sebagai kota dengan indeks termiskin di Jawa. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat kemiskinan di Yogyakarta secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa, yakni mencapai 11,49% dengan jumlah penduduk miskin 463.460 jiwa, lebih tinggi dari Maret 2022 yang hanya mencapai 457.760 jiwa, yang dimana jumlah ini meningkat hampir 6.000 jiwa. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa Yogyakarta menempati provinsi termiskin di Pulau Jawa. Salah satunya ialah upah minimum rendah. Upah minimum Provinsi Yogyakarta pernah menjadi yang terendah se-Indonesia. Pada tahun 2021, yaitu sebesar Rp1.765.000. Namun, sejak 1 Januari 2023, UMP Yogyakarta sudah dinaikkan menjadi Rp1.981.782. Jakarta sebenarnya masyarakatnya yang banyak melakukan kegiatan ekonomi non formal gitu ya, itu pendapatannya akan cukup lumayan, cuman dia pandai untuk mengatur pengeluarannya, apalagi misalnya mereka punya pola hidup hemat gitu ya, jadi konsumsi secukupnya tetapi punya tabungan, punya investasi yang lain, sehingga dari tabungan dari investasi ini nanti itu akan digunakan untuk misalnya jalan-jalan dan jadi meskipun menjadi yang termiskin di Jawa, warga Yogyakarta menjadi provinsi dengan indeks kebahagiaan tertinggi. Indeks kebahagiaan ini diukur berdasarkan 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi kepuasan hidup, yang dibagi lagi menjadi 2 subdimensi, yakni kepuasan hidup personal dan sosial. Lalu kedua, dimensi perasaan atau afeksi. Ketiga, dimensi makna hidup. Dimensi kepuasan hidup mencatat nilai paling tinggi dalam indeks kebahagiaan Yogyakarta pada tahun 2021. Angkanya mencapai 74,51, sementara nilai lainnya untuk dimensi perasaan atau afeksi sebesar 67,29 dan dimensi makna hidup sebesar 72,86. Meski begitu, nilai dimensi kepuasan hidup yang paling tinggi didongkrak oleh subdimensi kepuasan hidup sosial yang sebesar 79,64. Kepuasan hidup sosial ini mencakup keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial dan keadaan lingkungan dan kondisi keamanan. Nilai pada subdimensi ini bisa menjadi tinggi karena warga Yogyakarta menerapkan budaya nerima. Indikator-indikator pada subdimensi ini bisa diukur dengan data demografi Yogyakarta. Semakin baik data atau pencapaiannya, berarti secara umum semakin bahagia pula warga provinsi tersebut. Barusan sudah dijelaskan di ruang sosial terkait angka kemiskinan daerah istimewa Yogyakarta yang tinggi, tapi juga dengan indeks kebahagiaan penduduk yang relatif tinggi juga. Nah, sekarang kita beralih pada topik bullying yang masih menjadi kasus yang tinggi dalam dunia pendidikan. Kasus bullying di sekolah masih menjadi perhatian serius dalam dunia pendidikan di Indonesia. Fenomena ini mencakup tindakan penyalahgunaan kekuatan dan kekuasaan oleh seseorang atau sekelompok terhadap individu lainnya. Bullying memiliki dampak serius baik secara fisik maupun mental. Sudah ada reporter Ananda Fatima dalam kasus sosial yang akan membahas mengenai kasus bullying di dunia pendidikan. Saya Maika dari SMM Yogyakarta. Menurut tanggapan saya tentang seseorang yang suka bully itu adalah seseorang yang cupu dan hanya berani di kandang. Ya, saya Davin, umur 20. Menurut saya pembuli itu nggak pantas lah. Nama saya Markus, umur 20 tahun. Saya sangat tidak setuju mengenai bully karena yang pastinya akan menyebabkan korban-korban tersebut
trauma dan putus asa. Bullying merupakan bentuk kekerasan yang sering kali dilakukan secara sengaja oleh sekelompok orang di suatu lingkungan, salah satunya di lingkungan sekolah. Lingkungan yang seharusnya menjadi tempat belajar justru menjadi tempat kekerasan terhadap sesama pelajar. Bullying pastinya dilakukan secara sadar oleh para pelaku. Pelaku bullying umumnya melakukan penindasan secara verbal ataupun secara nonverbal. Bullying nonverbal biasanya berbentuk pada ancaman hingga kekerasan fisik, sedangkan bullying verbal menggunakan kata-kata kasar sampai menyebarkan aib korban ke orang lain. Untuk kasus bullying di kalangan pelajar, siswa seringkali merendahkan ataupun menindas teman yang pemalu, pendiam, ataupun spesial di antara teman-teman lainnya. Ya, jadi teman-teman semua, saya itu menjadi korban bully sejak saya duduk di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah ke atas. Itu saya selalu dibully. Pas saya di sekolah dasar itu saya masih dibully secara verbal, selalu dikata-katain kayak kamu jelek, kamu hitam, kamu dekil, selalu dikatain seperti itu. Lalu ketika saya sudah mulai SMP, SMA itu mereka sudah memperlakukan saya, dibully saya secara fisik, saya dimasukkan ke tong sampah gitu, terus sepatu saya ditendang-tendang, dibuang, sampai kadang saya pulang tidak memakai sepatu, saya bingung sepatu saya di mana, lalu saya kadang dipukul, saya selalu digelitikin sampai saya sakit lah badan saya gitu. Terus dampak yang saya rasakan ketika saya dibully itu saya jadi takut untuk sekolah, takut untuk bertemu orang, takut untuk mencoba hal yang baru gitu, karena saya memiliki trauma sendiri kayak melihat orang-orang itu. Terus pesan untuk pelaku bully, mungkin kita bisa mencoba menjalin hubungan yang positif, ya, tidak menyakiti orang lain gitu. Kita mungkin bisa saling menyayangi dan saling menghormati. Ini Denny, anaknya emang rajin. Berbanding terbalik sama Ardi yang maunya senang-senang aja. Keduanya emang selalu punya pilihan yang berbeda. Tapi, Denny dan Ardi sama-sama sepakat untuk memilih dalam pemilu. Iya, meski nggak tahu pilihannya sama atau tidak, kan rahasia. Cukup memprihatinkan ya sahabat sosial terkait kasus bullying yang masih marak terjadi di dunia pendidikan. Nah, kalau tadi dalam kasus sosial sudah dibahas mengenai apa saja dampak dari bullying, saat ini kita beralih pada topik kriminalitas yang masih marak terjadi dan mengkhawatirkan masyarakat Yogyakarta. Kasus kriminalitas yang melibatkan remaja di kota Jogja terus meningkat, memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat dan juga wisatawan dalam beberapa bulan terakhir. Tindakan kriminalitas remaja di Jogja mencakup beragam kejahatan, mulai dari perampokan bersenjata hingga penyalahgunaan narkoba. Selengkapnya sudah ada reporter kami, Irsat Rizky, yang akan mengupas tuntas di Lensa Jogja. Yogyakarta sebagai salah satu kota istimewa di Indonesia. Selain dengan wisatanya yang indah, Yogyakarta juga terkenal sebagai provinsi dengan tingkat kebahagiaan yang tertinggi di Indonesia. Namun, di samping keistimewaan dan kenyamanannya Yogyakarta, terdapat hal yang menjadikan sekarang Yogyakarta tidak senyaman dulu. Banyaknya anak muda yang melakukan tindakan kriminal seperti kelitih membawa dampak yang buruk kepada wisatawan yang berkunjung, hingga menurunkan tingkat keistimewaan dari kota Yogyakarta sendiri. Pada bulan Januari hingga Februari tercatat jumlah kriminalitas sebanyak 52
yang disebabkan oleh anak-anak berusia tangguh. Mereka yang sedang berusaha untuk mencari jati diri dengan melakukan kelitih ini akan mendapatkan gelar sebagai anak pemberani ketika sudah melakukan hal tersebut. Tidak sedikit juga korban jiwa yang disebabkan oleh tindakan kelitih tersebut. Akan tetapi saat ini sudahkah Yogyakarta dapat mengatasi kriminalitas tersebut? Meski tingginya angka kriminalitas kelitih di Jogja, pemerintah setempat bisa menekan angka tersebut hingga ke jumlah yang seminimal mungkin, sehingga dapat dikatakan pemerintah setempat berhasil dalam menangani kasus kriminalitas kelitih ini. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk tetap terjadinya tindakan kriminal kelitih yang mungkin saat ini dirasa sudah teratasi dengan tuntas, karena pada sejatinya anak muda saat ini termasuk sulit untuk dikendalikan. Bahkan untuk mengikuti kata perintah orang tuanya pun mereka berani untuk melawan dan tidak mau mengikuti arahan orang tua, sehingga menjadikan anak muda tersebut tidak memiliki etika dan kesopanan terhadap orang lain. Sahabat sosial, semoga kasus kriminalitas di Yogyakarta segera terselesaikan dan tidak ada lagi remaja yang terjerat kasus kriminalitas ini ya. Tadi sudah dipaparkan dalam Lensa Jogja terkait angka kriminalitas di Yogyakarta yang masih menjadi kekhawatiran masyarakat. Sekarang kita akan menuju ke topik maraknya kasus bunuh diri mahasiswa. Tahun ini kita digemparkan oleh pemberitaan maraknya kasus bunuh diri mahasiswa di Indonesia. Pada kalangan mahasiswa sebesar 6,9% mempunyai niatan untuk bunuh diri dan 3% lainnya pernah melakukan percobaan bunuh diri. Informasi selengkapnya sudah hadir reporter Marasinda dalam rubrik Jaga Kesehatan Jiwa. Maraknya kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa menjadi situasi yang sangat mengkhawatirkan di berbagai belahan negara. Kita melihat peningkatan kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa, terutama di Indonesia, berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia pada periode Juni sampai dengan Juli 2023, terdapat 663 kasus bunuh diri di Indonesia. Jumlah ini naik hingga 36,4% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sebesar 80-90% faktor penyebab bunuh diri merupakan akibat dari depresi dan kecemasan. Masa remaja dan menjadi mahasiswa adalah fase yang penuh perubahan dan tantangan tentunya. Perubahan lingkungan, jauh dari keluarga, serta tekanan untuk mencapai kesuksesan akademik dapat memberikan beban yang berat bagi mahasiswa. Ini menjadi salah satu faktor penyebab stres tinggi dan berujung memiliki pikiran untuk bunuh diri. Untuk mencegah mahasiswa bunuh diri, Kemendikbud meminta perguruan tinggi harus menghadirkan kampus yang sehat, aman, dan nyaman. Selain itu, mahasiswa perlu mengetahui tentang pentingnya kesehatan mental dan bagaimana cara mengenali tanda-tanda orang yang berisiko bunuh diri. Juga meningkatkan dukungan dari orang-orang terdekat, seperti keluarga, teman, dan dosen juga bisa membantu mencegah kasus bunuh diri pada mahasiswa. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah bunuh diri dan memberikan bantuan kepada mahasiswa yang mengalami masalah kesehatan mental dimulai dari pendidikan dan kesadaran, meningkatkan pemahaman tentang masalah kesehatan mental dan tanda-tanda bunuh diri di kalangan mahasiswa. Lalu, menyediakan layanan yang mudah diakses bagi mahasiswa. Kemudian membangun jaringan dukungan yang kuat di antara mahasiswa, termasuk teman sebaya, dosen, dan staf kampus. Mengajarkan mahasiswa cara mengolah stres dan meningkatkan keterampilan dapat meliputi teknik relaksasi, olahraga, dan kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan mental.
Masalah bunuh diri di kalangan mahasiswa adalah suatu isu yang sangat serius dan memerlukan perhatian besar dari semua pihak terkait. Universitas harus lebih peduli dan proaktif dalam mencegah bunuh diri dan memberikan dukungan bagi mahasiswa yang mungkin mengalami masalah kesehatan jiwa. Kita harus menyadari bahwa kehidupan mahasiswa seringkali penuh dengan tekanan akademik, sosial, dan juga emosional yang dapat menjadi beban yang berat untuk ditanggung. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk saling mendukung dan mengedepankan kesehatan mental dan emosional dalam lingkungan universitas. Iya, makasih. Jangan lupa visi-misi ya, Pak. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Jaya. Selamat ya Pak, Iya. jadi kepala desa. Iya, terima Semoga kasih. kedepannya menjadi kepala desa yang amanah ya. Amin, amin. Ya. Pak, monggo Pak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh iMix TV. Sahabat sosial, berita tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita. Tidak terasa 30 menit sudah saya menemani sahabat sosial dalam program Bansos, Bahasan Sosial. Berbagai peristiwa sosial sudah kita kupas bersama. Nah, dengan adanya kesadaran akan perlunya pendidikan, pengawasan keluarga, dan akses terhadap pelayanan kesehatan mental menjadi kunci dalam menghadapi berbagai masalah sosial. Saya Elgi Sia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.